Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Paus Akun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang supplier. Jadi, apa sih itu supplier? Supplier adalah pihak seorang bisnis yang memasukkan barang jasa kepada bisnis lain, baik ke perorangan maupun perusahaan. Nah, tugas supplier yang pertama yaitu memastikan persediaan barang bahan baku untuk sebuah perusahaan atau bisnis pemasok. Harus memastikan bahan baku dalam keadaan baik dan layak. Yang kedua yaitu mengatur proses penyimpanan bahan baku sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu mengatur proses pengiriman bahan baku dengan cepat dan tepat waktu pada pihak yang membutuhkan. Di sini juga ada jenis-jenis supplier barang, ada yaitu supplier yang memberikan pemasukan berupa barang, terutama barang mentah, untuk kemudian dijadikan produk matang yang siap dijual. Contohnya yaitu seperti kain untuk dijadikan baju dan juga kertas untuk dijadikan buku tulis. Supplier jasa berperan menyediakan pemasok bahan yang diproses produk jasa yang matang untuk menyediakan software kasir atau aplikasi keuangan yang memudahkan konsumen dalam mengelola keuangan atau perusahaan dalam proses transaksi keuangan. Nah, di sini juga supplier itu memegang peran penting banget. Kalau kamu mau usaha kamu itu ada beberapa tips nih yang bisa kamu coba supaya supplier yang tepat. Yang pertama adalah pastikan kualitas produk sesuai dengan spesifikasi yang mereka tawarkan, sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Pastikan waktu pengiriman bahan baku atau bahan mentah dilakukan secara cepat dan aman dan tepat. Penting untuk pengiriman barang yang waktu yang tepat agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Pilihlah supplier yang memberikan harga bersaing. Kamu bisa membandingkan penawaran yang diberikan oleh supplier yang satu dengan yang lain. Jangan lupa untuk mencetak record supplier sebelumnya dan pastikan bahwa supaya memiliki fasilitas dan teknologi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pemasok bahan dengan baik, dapat berkomunikasi dengan efektif terkait perdagangan hingga pengiriman bahan mentah. Yang kedua yaitu pilihlah harga yang harganya itu kira-kira di bawah harga pasar supaya kamu bisa jual sama dengan harga pasar atau cuma sedikit di atas. Apalagi kalau barang kamu jual itu memang sudah umum dan banyak juga yang jual, pastikan juga kualitasnya itu baik dan juga konsisten. Kita coba beli dulu produk dalam periode waktu yang berbeda, lalu pastikan mereka ini jujur dan juga responsif supaya mudah untuk kita berkomunikasi. Kalau kedepannya ada kekurangan sesuai usaha lokasi itu dekat dengan domisili kita, pastikan stok itu juga stabil dengan hanya bergantung dengan satu supplier. Enggak semua brand itu mau atau bisa dijadikan supplier kita. Tanya dulu kira-kira mereka itu terima enggak nih kalau dropship mereka nerima untuk reseller. Dan juga saya juga akan menjelaskan kayak dan tips mencari supplier untuk ekspor. Yang pertama yaitu kalian cari di Google atau di Facebook pabrik X di kota Y. Biasanya akan keluar banyak profil. Coba aja email atau WA, lalu kita chat, kenalin diri, kasih tahu tujuan dan niat baiknya, dan
kalau bisa buat perjanjian atau ketemu dan meminta sampel tips. Pertama, untuk lebih baiknya supplier belum pernah ekspor atau udah enggak ekspor, jadi kita bisa ngajuin diri untuk membantu mereka melakukan ekspor. Yang kedua, yaitu kalau bisa cari lebih dari 3 supplier agar pertama untuk membanding-bandingkan harga. Alasan kedua yaitu emosional. Itu akan lebih gampang kalau udah ketemu yang cocok. Tips berikutnya, cari domisilinya yang lebih dekat dulu dengan kita, supaya kalau mau visit minta sampel itu akan lebih gampang. Kalau udah ketemu yang cocok, baru didiskusiin metode pembayaran dan pelajari produk secara mendalam. Dan itu penjelasan dari saya. Terima kasih.